Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai hakikat na'at, hakiki, dan sababi. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Muhammad Firdaus LC.MA PhD. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anissa Rifda Miftaul Jana dengan NIM akhir 075 dari Kesejahteraan Sosial 3B Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Jadi, apa itu na'at? Na'at adalah kata atau kalimat yang menunjukkan makna sifat kata sebelumnya. Na'at ini disebut juga dengan sifat. Kata yang disifati disebut dengan mausuf atau manut. Na'at itu mengikuti manutnya dalam hal i'rab, nau, adat, dan ta'yin. Nah, kalau manut itu apa sih? Jadi, manut itu merupakan kata yang disifati atau diikuti. Contohnya nih, pada kalimat qara'tul kitabal jamila, yang berarti saya telah membaca buku yang bagus, di mana yang dijadikan na'at itu adalah al-jamila. Sementara kondisi yang disifati atau manutnya itu al-kitaba. Nah, na'at ini memiliki beberapa fungsi dalam suatu penulisan kalimat. Yang pertama, itu adalah mengkhususkan manut yang diberi sifat apabila yang menjadi manutnya itu merupakan isim nakiroh atau menghilangkan makna yang serupa yang terjadi pada nakiroh dengan perantara wada. Yang kedua, na'at ini dapat memperjelas manut apabila yang menjadi manut merupakan isim makrifah. Nah, yang ketiga, memberi pujian pada manut dengan memperjelas sifat kesempurnaan pada manut tersebut. Yang keempat, itu mengutarakan perasaan kasih sayang maupun celaan pada manut. Yang kelima, memberitahu pembaca atau pendengar bahwa si pembicara ini telah mengetahui kondisi manut. Dan yang terakhir, itu dapat meluaskan, mengurai, menyamarkan, dan memperjelas kalam. Nah, na'at ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu ada na'at hakiki, dan yang kedua na'at sababi. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu na'at hakiki. Fal haqiqiyu ma yubayyinu sifatan min sifati matbu'ihi nahwa ja'a Khalidun al-adibu. Jadi, na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan salah satu sifat dari beberapa sifat matbu'nya atau manutnya, seperti ja'a al-Khalidun al-adibu, kitab Jami'ud Durus al-Arabiyah. Jadi, matbu' ini adalah yang diikuti. Dalam hal ini adalah manut. Jadi, ja'a al-Khalidu al-adibu itu artinya Khalid yang sopan telah datang. Yang al-adibu itu menjelaskan manut dari Khalidun secara langsung. Jadi dapat dikatakan na'at hakiki itu adalah na'at yang menjelaskan manutnya secara langsung. Contoh na'at hakiki dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah na'at hakiki dari lafaz Jalalah Allah. Yang kedua, terdapat pada Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Jadi al-mustaqimnya ini adalah na'at hakiki dari lafaz as-sirata. Nah, yang ketiga, terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi Walahum adzabun alim. Nah, alimnya ini adalah na'at hakiki dari adzabun. Nah, yang kedua, itu adalah ada na'at sababi. Wasabiyu ma yubayyinu sifatan min sifati ma lahu ta'alaku bimatbu'ihi wartabatu bihi nahwa ja'a ar-rajulu al-hasanu khatuhu.
Jadi yang artinya na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan sifat dari beberapa sifat sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan matbunya dan berhubungan dengannya. Jadi contohnya ini pada ja'a ar-rajulu al-hasanu khatuhu, yang artinya seseorang yang tulisan tangannya bagus itu telah datang. Jadi al-hasanu di sini adalah na'at tapi tidak menjelaskan dari ar-rajulu, melainkan menjelaskan sifat dari sesuatu yang berhubungan dengan ar-rajulu, yaitu khatuhu. Nah, jadi bisa dikatakan na'at sababi itu na'at yang tidak menjelaskan sifat matbu secara langsung. Nah, terdapat contoh na'at sababi dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Muhammad ayat 6 yang berbunyi sayahdihim wa yuslihu balahum. Nah, kata sayahdihim itu yang artinya akan memberi petunjuk kepada mereka itu berfungsi sebagai manut yang bersifat umum. Sedangkan balahum yang artinya keadaan mereka itu dipahami sebagai kualitas atau kondisi yang berhubungan dengan para individu yang diberi petunjuk. Yang kedua, terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi wa yulhihim azabun azimun. Jadi kata azabun ini yang artinya azab atau siksaan itu menjadi objek yang diberi kualitas dari azimun ini yang artinya agung atau besar. Jadi itu tuh menyiratkan bahwa siksaan tersebut itu memiliki ciri-ciri khusus yang dahsyat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa na'at adalah istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan sifat atau deskripsi tambahan pada suatu kata yang disebut sebagai manut. Fungsi dari na'at itu untuk memperjelas, memberi makna khusus, atau mengekspresikan perasaan tertentu terhadap kata yang diikuti. Na'at ini dibagi menjadi dua, yang pertama na'at hakiki dan na'at sababi. Kalau na'at hakiki itu sifat yang langsung menjelaskan karakteristik dari manutnya. Sedangkan kalau na'at sababi itu sifat yang menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan manut tapi tidak secara langsung. Nah, kaidah ini itu tuh memberikan kejelasan pada struktur kalimat bahasa Arab, menambah kekayaan makna, dan berperan penting dalam memahami konteks Al-Quran secara mendalam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.